Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Tetap luar biasa, tetap bersukacita dalam Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hari ini jika kita masih ada, itu bukti kebaikan Tuhan. Hari ini jika kita masih bisa bernafas dan memuliakan Tuhan, itu karena Tuhan amat mengasihi kita. Dan yang lebih penting daripada itu adalah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, karena ada tanggung jawab besar, ada tugas-tugas mulia yang Tuhan mau kita kerjakan untuk memberkati orang lain dan memuliakan namanya. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran. Berdoalah jika khawatir datang. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat ke-7, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Saudara, Kitab Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sebuah kota di wilayah Makedonia di Yunani. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia sedang berada di dalam penjara di Roma, kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi. Secara historis, pada pasal keempat kitab Filipi adalah bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami tekanan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Sehingga Paulus menulis surat ini untuk memberikan dorongan, nasihat, dan pengajaran kepada mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Sementara dalam konteks budaya, kota Filipi ini sangat penting dalam Kekaisaran Romawi karena berada di jalur utama yang disebut dengan Via Egnatia, jalan perdagangan yang menghubungkan Roma dengan wilayah timur Kekaisaran. Filipi disebutkan dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengunjungi kota itu selama perjalanan misionarisnya dan dia mendirikan sebuah gereja di sana. Dan meskipun Filipi ini bukan berada di Italia, kota ini adalah koloni Romawi sehingga memiliki banyak pengaruh budaya dan pemerintahan Romawi. Filipi ini adalah sebuah kota Romawi yang kaya dan penting secara politik juga dan ekonomi. Secara budaya, Romawi ini sangat kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari jemaat di Filipi. Dan surat ini mencerminkan pengaruh budaya Yunani dalam pemikiran dan bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus sendiri. Sementara dalam konteks literatur, surat ini termasuk dalam genre surat apostolik yang umum pada masa itu. Surat-surat apostolik seperti ini biasanya berisi tentang pengajaran teologis, nasihat praktis, dan juga dorongan rohani. Dalam konteks teologis, kitab Filipi ini menekankan pentingnya iman dalam Kristus, kasih, persatuan, dan sukacita dalam pelayanan. Surat ini juga mengajarkan pentingnya hidup yang kudus dan mengasihi sesama. Saudara, sebelum pasal 4 ada pasal 3 yang mana Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk tidak bergantung pada kebenaran dan prestasi mereka sendiri, tetapi untuk mempercayai Kristus semata-mata. Ia juga menekankan pentingnya mengenal Kristus secara pribadi dan mengalami kuasa kebangkitannya. Meskipun berada dalam kondisi yang sulit,
Surat ini dipenuhi dengan pesan sukacita, dorongan kepada jemaat di Filipi untuk hidup dalam iman yang teguh, bertekun, dan bersukacita di dalam Tuhan. Pada bagian sebelumnya, Filipi 4 ayat 1 sampai 5 ini, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk hidup dalam kesatuan, kesabaran, dan sukacita. Dan di ayat ke-4 sampai 6 sampai 7, ini menjadi jawaban atas kecemasan yang dialami oleh orang-orang percaya dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka saat itu. Saudara, di ayat ke-6 dan 7 ini memiliki pengertian yang mendalam, pengertian secara teologis, di mana saya akan menjelaskan ayat per ayat secara frasanya. Yang pertama itu tentang ayat ke-6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini Paulus menginstruksikan orang-orang percaya untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, dan dalam bahasa Yunaninya digunakan kata khawatir adalah merimnao, yang berarti terpecah pikiran atau terbebani. Kekhawatiran ini dapat mengganggu hubungan kita dengan Allah dan fokus kepada perkara-perkara rohani. Paulus tidak menyarankan untuk mengabaikan tanggung jawab, tetapi mengalihkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sebagai respon terhadap kekhawatiran, Paulus menekankan pentingnya doa. Frasa nyatakanlah dalam segala hal ini menunjukkan bahwa Allah itu peduli terhadap seluruh aspek kehidupan orang percaya, baik itu anak kecil maupun orang dewasa hingga para lansia. Dan yang ketiga, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa ini merujuk kepada komunikasi yang umum dengan Allah. Ini termasuk penyembahan dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sedangkan permohonan ini menunjukkan permintaan yang secara spesifik dan mendesak. Ucapan syukur ini merupakan ungkapan terima kasih atas kebaikan Allah yang telah kita terima di masa lalu, dan menunjukkan iman kita bahwa Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Saudara, dan pada ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini bukan sekedar perasaan tenang, saudara, tetapi kondisi spiritual yang berasal dari hubungan kita, hubungan manusia dengan Allah. Melampaui segala akal menekankan bahwa damai ini tidak sepenuhnya dipahami oleh logika kita yang terbatas, oleh pemikiran kita, oleh akal kita yang terbatas. Karena ini dia bersifat ilahi dan supranatural. Dan yang bagian yang kedua dari ayat yang ke-7 ini, yaitu akan memelihara hati dan pikiranmu. Kata Yunani untuk memelihara adalah proureo, yang berarti menjaga atau melindungi. Ini menggambarkan tindakan Allah yang aktif untuk menjaga emosi atau hati dan pikiran orang percaya dari serangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Haleluya.
Dan yang ketiga, frasa ketiga dari ayat ke-7 ini yaitu dalam Kristus Yesus. Semua berkat ini hanya mungkin terjadi di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar hubungan orang percaya dengan Allah. Melalui Kristus, orang percaya bisa mengalami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang disebutkan bahwa melampaui segala akal atau yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Saudara, aplikasinya dalam kehidupan orang percaya bahwa yang pertama, kita harus melawan kecemasan kita dengan doa. Kekhawatiran ini seringkali menjadi respon dunia manusiawi terhadap tantangan hidup. Namun Paulus mengarahkan orang percaya untuk mengarahkan kekhawatiran kepada Allah melalui doa dengan rasa syukur. Doa bukan hanya tindakan rohani, tetapi juga merupakan sarana untuk mempercayakan kendali kepada Allah. Dan aplikasi yang kedua yaitu pentingnya mengucap syukur. Saya ulangi, pentingnya mengucap syukur. Ucapan syukur ini merupakan elemen yang menumbuhkan iman orang percaya dan sekaligus mengingatkan orang percaya akan kesetiaan Allah di masa lalu. Kita bersyukur juga bahwa jika Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, Tuhan juga pasti menolong kita di hari ini dan besok. Bersyukur juga membantu kita, orang percaya, untuk fokus pada kasih karunia Allah, bukan menghadapi masalah. Sekali lagi, ucapan syukur ini membuat kita fokus kepada Allah dan jangan terus hidup dan larut dalam masalah yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Tapi dengan ucapan syukur, kita mempercayakan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan yang ketiga, frasa pada bagian ketiga ayat ke-7 ini, damai sejahtera sebagai penjaga. Damai sejahtera Allah memberikan keamanan rohani dan menjaga hati dan pikiran kita dari kekacauan dunia ini. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, orang percaya dapat mengalami damai dan ketika mereka berserah kepada Allah. Ketika mereka berserah kepada Allah, maka mereka pasti mengalami damai sejahtera Allah. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya menjelaskan bahwa tema utama dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini tentang tema utamanya tentang sukacita, persatuan, dan rasa syukur dalam segala keadaan. Kita tetap bersukacita dan kita berdoa supaya kita boleh mengalami damai sejahtera. Saudara, sehingga Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini mengajarkan prinsip yang kuat untuk menghadapi kecemasan. Dengan berdoa, mengajukan permohonan dan ucapan syukur, orang percaya dapat menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Nah, sebagai gantinya, Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal atau pengertian manusia, yang menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, nasihat Paulus ini relevan sepanjang masa. Karena apa? Ini dia memberikan penghiburan. Nasihat ini memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang percaya untuk hidup dalam keyakinan bahwa Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.